Bacaan dari kitab Keluaran. Di tanah Midian, Musa biasa mengembalakan kambing domba milik Yitro, mertuanya, yang adalah imam di Midian. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa kejadian itu, maka berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan berfirman, "Janganlah mendekat, tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah kudus." Tuhan berfirman lagi, "Aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan berfirman, "Aku telah memperlihatkan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka meminta dibebaskan dari penindas-penindas mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir." Ketika Allah mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangku telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Siapakah namanya?' maka apa yang harus kukatakan kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Sang Aku." Lalu Allah melanjutkan, "Katakanlah kepada orang Israel itu, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu." Firman Allah pula kepada Musa, "Katakanlah ini kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan demikianlah aku harus disebut turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah
Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan mereka semua telah melintasi laut. Jadi, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian terbesar dari mereka, maka mereka ditewaskan di padang gurun. Semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita, maksudnya untuk memperingatkan kita supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Demikian pula janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh bagi kita. Semua itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir yang kini telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain?
karena mereka mengalami nasib demikian, tidak kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita pastinya pernah atau bahkan sering mengungkapkan rasa syukur. Tidak jarang juga di dalam perayaan Ekaristi, intensi misa yang dimintakan juga adalah sebagai ungkapan syukur atas sesuatu yang sudah diterima. Memang kita mengalami itu, syukur bagian dari perjalanan hidup kita. Tetapi harus juga kita akui bahwa ada kalanya rasa syukur itu muncul karena kita melihat, merasa bahwa keadaan orang lain sesama kita lebih buruk dari apa yang sekarang ini kita alami. Ada kalanya. Bukan berarti kita merasa bahwa kita bergembira di atas penderitaan orang lain. Tidak semacam itu. Tetapi ada kalanya bahwa kita merasa bahwa sesuatu yang sedang kita alami saat ini adalah juga memunculkan rasa syukur karena merasa yang lain tidak seberuntung sekarang ini yang kita alami. Katakanlah ketika kita mendengar berita tentang bencana, ketika kita mendengar, melihat berita tentang kecelakaan atau bahkan korban perang, tiba-tiba saja muncul rasa itu. Bukan hal yang salah, karena memang salah satu hal yang memunculkan motivasi bersyukur karena kita merasa beruntung, kita merasa ada sesuatu hal yang lebih baik. Dan rasa syukur inilah yang kemudian perlu untuk dimurnikan lagi. Muncul begitu saja, bisa jadi karena alasan yang mungkin tidak tepat. Dan karena itulah, ada hal yang kemudian perlu untuk diperbaharui. Dan keterbukaan untuk pembaharuan itulah, untuk membaharui rasa syukur yang ada sampai pada motivasi dorongan yang benar. Ini memerlukan keterbukaan hati. Bagaimana kemudian kita melihat, merasakan, dan akhirnya mengubah itu bahkan sampai pada perwujudan yang nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika hari ini kita mendengar di dalam bacaan Injil, orang-orang datang kepada Yesus dan bercerita tentang nasib, tentang peristiwa kejadian yang dialami oleh mereka yang mungkin dikenalnya. Ada berita beberapa orang mempersembahkan korban beribadat, tetapi entah karena apa ditangkap lalu kemudian dibunuh oleh Pilatus pada waktu itu. Dan lebih dalam artian tertentu, lebih mengerikan lagi,
darahnya dicampurkan dengan hewan yang sebenarnya ada di dalam peribadat itu sebagai hewan kurban. Sebuah peristiwa yang mungkin mengenaskan, dan bisa jadi ketika cerita itu diungkapkan, ada ungkapan juga seperti yang kita rasakan. Ada kalanya kita merasa bersyukur, merasa beruntung karena tidak mengalami keadaan yang sama. Dan disinilah kemudian Yesus mengingatkan kita semua, sangkamu orang-orang yang mengalami nasib demikian itu lebih besar dosanya daripada orang-orang yang lain. Dan Yesus dengan tegas mengatakan tidak. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu juga akan mengalami nasib yang sama. Karena memang inilah paham yang ada pada waktu itu. Dan bisa jadi paham itu juga masih ada pada zaman kita. Paling tidak dari pengalaman saya yang terbatas, seringkali saya juga ditanya paham seperti itu. Apakah kejadian, peristiwa yang mengenaskan, bencana, kecelakaan, suasana, keadaan hidup yang menderita, yang kita anggap menderita, adalah hukuman atas dosa? Paham itu begitu kuat dan diajarkan pada waktu itu oleh orang-orang Farisi, bahwa orang yang punya penyakit kusta adalah orang berdosa dan karena itu harus disingkirkan. Orang yang mengalami sakit yang tidak tersembuhkan adalah orang berdosa dan karena itu harus diasingkan. Paham itu jelas. Dan walaupun sudah dihapuskan, tidak ada hubungannya keadaan hidup sekarang dengan hukuman atas dosa, kita pun seringkali bertanya yang sama. Apakah keadaanku, keadaan kita pada saat ini, apalagi kalau itu adalah situasi yang menderita, dianggap sebagai akibat dari dosa? Dan lebih dalam lagi, kalau kita melihat orang lain juga mengalami nasib seperti itu, nasib yang mengenaskan, nasib yang membuat orang menderita, seringkali tanpa sadar mungkin kita langsung berpikir, pasti itu karena dosanya. Apakah memang demikian? Dan Yesus sekali lagi menegaskan kepada kita, tidak kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, maka kamu pun juga akan mengalami nasib yang sama. Dan disinilah kemudian Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan. Kita bisa mengamati, kita bisa merasakan perumpamaan yang bagaimana. Ada seorang yang punya kebun anggur, dan di dalam kebun itu dia mempunyai juga pohon ara. Kalau dibandingkan anggur dan pohon ara, tentu orang akan berpikir bahwa anggurlah yang lebih baik. Tetapi ketika pohon itu juga dibiarkan tumbuh, dipelihara juga bersamaan dengan kebun anggur itu, kita menemukan saat bahwa ada sebuah peristiwa, apapun keadaannya, semuanya dirawat, diberi sebuah situasi, diberi keadaan yang memungkinkan untuk tumbuh dan berbuah. Dan pemiliknya mengatakan kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang untuk mencari buah pada pohon ini, tetapi ia tidak pernah berbuah. Buang saja, tebang saja. Bisa jadi kita pun juga mempunyai perasaan pemikiran yang sama. Apalagi kalau kita bertemu dengan sesama, dengan saudara-saudari kita yang kita anggap sudah menyakiti, sudah berbeda dari pemahaman kita. Pemikiran yang paling mudah adalah tinggalkan saja. Dan disinilah kemudian kita diajak untuk merefleksikan, memperbaharui niatan bersyukur itu tadi, menunjukkan itu di dalam sebuah sikap pertobatan yang nyata. Pengurus kebun anggur itu mengatakan, Tuhan berilah kesempatan lagi. Dan bukan hanya kesempatan, ada niatan bahwa ia akan mencangkul tanah, memberikan pupuk dan merawatnya. Kesempatan itu tidak hanya diminta, tetapi juga diusahakan agar kondisinya, keadaannya sungguh membantu supaya bisa berbuah. Dan disinilah kemudian kita diajak merenungkan pertobatan yang bagaimana yang sekarang ini, yang saat ini kita tampilkan, kita ungkapkan.
Masa Prapaskah menjadi sebuah masa bagi kita untuk bertobat, memurnikan perjalanan kehidupan kita. Dan secara umum, ungkapan yang nyata muncul dalam sikap puasa dan pantang, meningkatkan hidup doa kita, dan kemudian berderma, beramal. Tetapi semuanya itu bisa kita lakukan secara pribadi, secara sendiri. Hanya kita sendiri yang menjalankan, yang tahu. Siapa di antara kita yang kemudian bisa mengetahui bahwa yang lain sedang berpuasa, yang lain sedang berpantang? Tidak ada. Dan Yesus sendiri pun juga mengatakan, pada awal kita memulai masa ini, Yesus mengingatkan, lakukanlah semuanya itu dalam kondisi orang lain tidak tahu. Biarlah hanya Bapamu yang tahu. Artinya memang bentuk pertobatan itu adalah relasi kita secara pribadi dengan Allah. Hanya Allah sendiri yang tahu. Tetapi hari ini pun kita diajak untuk menunjukkan apakah memang bentuk-bentuk pertobatan itu hanya Allah yang tahu. Memang iya. Tetapi dampaknya inilah yang kemudian ditunjukkan oleh seorang pengurus kebun anggur. Padahal kalau kita melihat sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pengurus kebun anggur itu, ketika ia diminta untuk menebang pohon itu, bukankah pekerjaannya akan menjadi jauh lebih ringan? Ia hanya mengurusi kebun anggur, melupakan yang lain, mengabaikan yang lain. Dan bukankah itu perintah pemilik kebun anggur itu sendiri? Dan disinilah kemudian ada rasa bahwa ketika ia sudah menerima belas kasih, ketika ia sudah mengalami kasih dari pemilik kebun anggur itu, ia menunjukkan bahwa tindakannya adalah sebagai ungkapan terima kasih atas apa yang telah diterima. Ia mengusahakan dengan sungguh-sungguh. Dan disinilah kemudian kita diajak untuk melihat ke dalam perjalanan hidup kita, perjalanan hidup rohani kita. Ketika kita merasa Tuhan sudah mengasihiku, Tuhan sudah mengampuniku, Tuhan sudah membantuku untuk memperbaiki keadaan hidup, menciptakan suasana. Bukankah kemudian hal yang sama perlu juga untuk kita tunjukkan, kita hadirkan, kita ungkapkan di dalam sikap perbuatan hidup kita, sehingga mereka yang ada di sekitar kita pun juga mengalami hal yang sama. Kasih yang sudah kita terima, pengampunan yang sudah kita alami, peristiwa yang membantu kita, anugerah-anugerah Tuhan, bukankah itu kemudian juga perlu untuk kita bagikan, kita ungkapkan, kita hadirkan secara nyata, sehingga mereka yang lain yang ada di sekitar kita juga mengalami yang sama. Inilah bentuk pertobatan yang ditawarkan hari ini kepada kita, untuk memperbaharui dan kemudian juga mengungkapkan pertobatan itu secara nyata. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk melihat perjalanan kehidupan kita, perjalanan hidup rohani kita. Sudahkah bentuk-bentuk pertobatan yang kita ungkapkan sebagai relasi kita dengan Bapa sendiri mampu untuk kita tunjukkan, kita ungkapkan, kita hadirkan, sehingga mereka yang ada di sekitar kita, saudara-saudari kita, juga merasakan belas kasih pengampunan yang sama, sehingga keadaan hidup sungguh-sungguh kemudian mendukung untuk menghasilkan buah yang baik. Dan buah-buah pertobatan itulah yang perlu untuk kita tunjukkan, kita hadirkan secara nyata di dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam perayaan Ekaristi hari ini kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan agar persatuan kita dengannya dalam komuni kudus semakin memampukan kita untuk mengalami kembali kasih Tuhan secara nyata, sehingga dalam sikap dan perbuatan hidup kita pun juga mampu menampilkan, mengungkapkan, menghadirkan belas kasih Tuhan melalui cara kehidupan kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Kita doakan bersama-sama.